Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rahmat Madani. Di sini saya bersama dua teman saya, ada Glenn dan Habibur Rahman. Di sini kita punya tutor soal mengenai metode transportasi menggunakan teknik stepping stone. Pertama akan dijelaskan oleh Habib. Oh, terima kasih buat Rehan. Baiklah, saya akan menjelaskan langkah pertama untuk metode stepping stone, yaitu menggunakan metode northwest, yaitu ambil sudut paling kiri. Sudut paling kiri kita yaitu berada di A1. Nah, sebelum kita mengisi kolom-kolom yang kosong ini, kita juga berpatokan pada pabrik dan gudang. Jadi, pasokan dari pabrik yaitu 50, sedangkan kapasitas gudang yaitu 30. Berarti kita cuma bisa isi di kolom A1 yaitu 30. Selanjutnya, untuk kolom A2, kita kan udah ambil dari kiri atas juga, kita juga berpatokan dari pabrik dan pemasukan untuk pemasukan ke gudang. Selanjutnya, kita akan isi sisa dari pabrik kan memasukkan 50, terus sisanya 20. Berarti di sini kita isi 20 biar sesuai dengan pemasukan dari pabrik. Selanjutnya, kita berpatokan juga kepada gudang. Terus untuk mengisi kolom B2, kita juga pemasukan dari pabrik untuk gudang juga 40 karena pemasukan dari pabrik 40. Selanjutnya, dari gudang sisa 70, berarti tersisa 10 untuk diisi di kolom C2. Di langkah yang di awal tadi, kita juga berpatokan kepada pabrik. Berarti sisa dari 10 yaitu 30. Jadi di kolom C kita isi 30. Kita isi 30 karena kan dari kapasitas gudang yang 30. Jadi kita juga berpatokan pada pabrik. Jadi 10 ditambah 30 jadilah 40. Oke, selanjutnya yaitu kelanjutan dari step yang akan dijelaskan oleh teman saya Rehan. Kepada Rehan, Selanjutnya saya akan silakan. menjelaskan, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung evaluasi menggunakan metode stepping stone. Yang pertama, eh, kita akan mengisi kolom-kolom yang kosong ini. Yang kolom kosong ada B1, satu, A3, dan B3. Kita akan mengisi kolom yang B1 dulu. Oke, caranya bagaimana? Kita akan mulai dari kolom B1. Jadi caranya nanti kita akan melangkahi memutari kolom dan akan kembali ke kolom B1. Kita akan start dari kolom B1. Kolom pertama itu pasti plus. Pertama pasti plus, sebentar. Kolom pertama pasti plus, itu pasti plus. Kolom tebal sebentar. Maaf semuanya, kolom tebal. Kita tebalkan. Oke, yang pertama itu pasti plus. Kita akan melangkah ke atas. Kenapa kita nggak bisa? Kita nggak boleh melangkah ke bawah. Kenapa? Karena di kolom bawah itu nggak ada kolomnya. Itu kosong. Jadi kita harus melangkah ke kolom yang ada isinya. Kalau kolom yang ada isinya itu adalah kolom yang atas, kolom A1. Kita melangkah ke kolom atas. Itu minus dan ini pasti minus, jadi kita selang-seling. Lalu kita melangkah ke kolom yang kanan, itu plus, selang-seling. Lalu kita melangkah ke kolom yang bawah, itu minus. Dan akan kembali ke kolom B1. Cara menghitungnya gimana? Cara menghitungnya seperti ini. B1 sama dengan di kolom di sini, di langkah pertama itu kalau kolom 1 itu plus, positif. Jadi sama dengan positif 20. Lalu melangkah ke kolom yang atas itu adalah negatif 25. Lalu melangkah ke kolom yang sebelah kanan itu adalah positif 10. Dan melangkah ke kolom yang bawah itu adalah negatif 25. Hasilnya adalah negatif 20. Selanjutnya kita akan mengisi kolom yang eh, C1. Caranya sama seperti tadi, hampir sama caranya, tapi ada sedikit
perubahan. Bentar. Oke. Eh, kita akan mulai dari kolom C1, itu plus jawabannya. Kita akan melangkah ke atas. Tapi kolom B1 itu kosong. Bagaimana caranya? Kita akan langkahi langsung ke kolom A1. Jadi kita langsung loncati seperti ini, kita langsung lewati ke kolom langsung kolom A1. Ini adalah minus yang sering. Lalu seperti biasa kita lanjut ke kolom sebelah kanannya itu positif, dan kita akan loncati kembali. Kenapa harus kita loncati? Karena yang ini juga kita loncatin. Jadi kita langsung loncati ke bawah, kita loncati langsung ke kolom C2. Kita negatifkan kembali lagi ke kolom C1. Nah, cara itu sama seperti tadi. Di 30 dikurangi 25 ditambah 10 dikurangi 15. Hasilnya adalah 0. Nah, hasilnya 0. Oke. Selanjutnya kita akan mencari kolom A3, metode yang sama seperti tadi. Ini saya tidak akan terlalu banyak menjelaskan, karena kita juga terbatas oleh durasi yang ditentukan, yaitu 5 menit. Jadi akan saya langsung kerjakan saja. Jadi kita akan mengisi kolom yang terakhir, yaitu kolom B3. Kita akan isi kolom B3. Caranya sama juga persis. Isi kolom B3. Jadi plus. Lalu kita bergerak ke bawah, bergerak ke kiri, lalu bergerak ke atas, dan kembali ke kolom B3. Ini plus, minus, ini plus, dan ini minus. Dan 3. Dan ini sama seperti tadi. Positif 15 dikurangi 24 ditambah 15 dikurangi, sebentar ini berapa ya? Dikurangi 25. Dikurangi 25. Hasilnya adalah negatif 19. Oke, itu adalah bagaimana cara menghitung evaluasi. Tapi dalam metode transportasi, metode stepping stone, itu hasilnya nggak boleh negatif. Sedangkan kita masih memiliki 3 hasil yang negatif.
yaitu B1, A3, dan B3. Nah, bagaimana caranya kita masih bisa mengoptimalisasikannya, dan itu akan dijelaskan dengan teman saya, Glenn. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya. Dan saat ini kita akan mengoptimalisasi angka-angka di sini. Seperti yang kita lihat, angka ini masih minus, sehingga kita masih harus mengoptimalisasinya lagi, karena minus itu artinya angkanya belum optimal. Ya, di sini kita lihat dari opsi-opsi ini, manakah angka yang nominalnya paling minus. Di sini kita bisa lihat yang paling minus adalah minus 20. Minus 20 berarti itu bagian dari B1, di mana itu adalah di sini. Kemudian yang kita harus tentukan adalah mana angka yang paling kecil dari bagian yang minus. Di sini kan yang minus adalah 30 dan 40. 30-nya minus, 40-nya juga minus. Oke. Berarti sekarang kita tinggal menentukan angka mana yang lebih kecil, 30 atau 40. Tentu saja 30 adalah angka yang lebih kecil. Oke, selanjutnya kita gunakan 30 ini sebagai patokan. Seperti di sini masih kosong, kita jumlahkan dengan 30. Dijumlahkan karena di sini tandanya plus. Berarti di sini 30. Kemudian di sini angkanya 30 dan tandanya minus. Berarti 30 dikurang dengan 30 lagi. Hasilnya adalah 0. Oke, kemudian mengarah ke sini, kita lihat angkanya 20 dengan nominal plus. Jadi 20 ditambah 30, hasilnya adalah 50. Kemudian mengarah ke bawah, 40 tandanya minus, berarti 40 dikurang dengan 30, hasilnya adalah 10. Oke, kita sudah dapat nih angka-angka ini, dan kemudian untuk angka-angka yang di luar dari tadi, kita tetap biarkan gitu aja ya. Oke, sekarang kita lihat. Dari A1 ini ya, dari A1 ini, maaf, maksud saya dari B1, B1, kita lihat mulai dari 30 itu plus ya, kemudian kita kurangin dengan 0, dan dijumlahkan dengan 50, kemudian dikurangi dengan 10. Ini karena selang-seling ya, ini plus, ini minus, ini plus, dan ini minus. Oke, kita total jadi 30 dikurang 0, 30 ditambah 50, 80 dikurangin 10, hasilnya ada 70. Kemudian kita beranjak kepada kolom kosong berikutnya, yaitu di A3. A3, dari sini ya, kita melangkah ke samping ininya plus, di sini minus, kemudian lompat ke paling bawah, di sini juga plus,
Kemudian kembali ke sini, minus. Oke, lihat angkanya. 0 dijumlahkan dengan, maaf saya, 0 dikurangi dengan 50, lalu dijumlahkan dengan 10, kemudian dikurangi dengan 30. Hasilnya adalah 0 dikurangi dengan 50, minus 50 ditambah 10, minus 50 ditambah 10, minus 40, minus 40 dikurang 30, jadi minus 70. Oke, minus 70. Selanjutnya, kita ke B3. Oke, mulai dari B3. B3 itu di sini. Kita bisa memutar ke sini. Berarti jadi di minus, yang dijumlahkan, yang dikurangi lagi. Oke, kita mulai dengan 0 dikurangi dengan 10, lalu dijumlahkan dengan 10, dijumlahkan dengan 10, dan dikurangi dengan 30. Oke, hasilnya adalah 0 dikurangi 10, minus 10, ditambah 10, 0, kemudian dikurangi 30, minus 30. Oke, kemudian kolom terakhir yaitu di C1, rutenya dari sini ke sini, ini minus, dan di sini dia plus, lalu ke sini minus lagi. Ya, minus plus. Oke, berarti 10, maksud saya minus 10 dijumlahkan dengan 10, 10 ya. Oke, dijumlahkan dengan 10, lalu dikurangi dengan 30. Hasilnya adalah minus 30. Oke, seperti yang kita lihat di sini, angka yang kita dapatkan masih saja belum optimal. Berarti kita kembali lagi melihat mana yang paling minus, yaitu ini, minus 70, yang merupakan bagian dari A3. Oke. Sekarang kita dari A3, kita lihat minus mana yang paling kecil. Kita lihat di sini adalah 30. Itu adalah minus yang paling kecil. Berarti kita di sini jumlahkan 30 ditambah 0, sini ada 30. Kemudian ke sampingnya 50 dikurangi dengan 30, hasilnya adalah 20. 20. Kemudian kita beranjak ke bawah. Di bawah ini tandanya
plus, berarti 10 dijumlahkan dengan 30, sini adalah 40. Dan yang terakhir ada 30 dikurangin dengan 30. Ini adalah 0. Oke, kita tulis lagi. A3 mulai dengan 30 dan dikurangi dengan 20, lalu ke bawah dijumlahkan dengan 40, kemudian dikurangi lagi dengan no. Oke, berarti 30 dikurangi 20 hasilnya 10, dijumlahkan 40 dari 50. Oke, berikutnya kita beranjak ke kolom yang kosong lagi. Kita ke A1 ya. Ke A1. Di A1 ini kita tandai dengan plus dulu. Kemudian selanjutnya minus 20. Kemudian dijumlahkan dengan 10, lalu kita kurangi dengan 30. Hasilnya adalah minus 20 ditambah 10, minus 10 dikurangi dengan 30, hasilnya minus 40. Sekarang kita ke C1. C1 kita tanda dengan plus. Jadi sebelah sini minus ya. C1 kalau kita ke 40 berarti 0 dikurangi dengan 40, kemudian kita jumlahkan dengan 10, kita kurangi dengan 30. Hasilnya adalah minus 60. Terus yang terakhir kita gunakan kolom yang ini B3. Kolom yang kosong. Dari sini kita ke kiri. Rambut saya ke atas. Atas ini nilainya adalah minus ya. 30, kemudian ke sini plus. Kemudian di sini minus lagi. Oke, berarti 0 dikurangi dengan 30. Kemudian dijumlahkan 20. Lalu dikurangi dengan 10. Hasilnya adalah minus 10 dikurang 10. Sini adalah minus 20. Tetap saja angkanya tidaklah optimal. Dan kita pilih di sini yang paling kecil adalah minus 60. Berarti di C1. Sekarang kita mulai dari C1. C1.
lihat di putaran C1 ini, mana yang minusnya paling besar. Mana yang minusnya paling kecil. Di sini kita lihat 30. Berarti tanda pertamanya kan plus nih. 30 dijumlahkan dengan 0, hasilnya adalah 30. Kemudian 40 dikurang 30, hasilnya ada 10. Lalu 10 dijumlahkan dengan 30. 10 dijumlahkan dengan 30, hasilnya adalah 40. Kemudian 30 dikurangi dengan 30, hasilnya adalah 0. Ini plus, minus, plus, minus. Oke, sekarang kita catat. C1, 30 dikurangi dengan 10, jumlahkan dengan 40, dikurangi dengan 0. 30 dikurangi 10, 20. Kemudian 20 dijumlahkan dengan 40, hasilnya 60. Dikurangi 0, tetap 60. 60. Oke. Selanjutnya kita ke titik kosong lainnya. Di sini kita lihat ada A1. Oke. A1. 0 dikurangi dengan 20, dijumlahkan dengan 40, lalu dikurangi dengan 0. Hasilnya adalah minus 20 ditambah 40, sampai 20. Oke, kita selanjutnya langkah ke ini ya, B3. B3, di sini 0, di sini dikurangi dengan 30, 0 kurang 30, dijumlahkan dengan 20, dan dikurangi dengan 40, lalu ditambah